Selamat siang teman-teman, kembali lagi kita review trading hari ini. Saya tidak sempat rekam langsung tadi karena ada suara-suara yang bising atau berisik di samping dekat rumah saya, makanya sangat mengganggu sekali. Jadi saya rekam review saja ya. Seperti biasa saya masuk di running trade teman-teman. Kita lihat di sini ada pembelian di Doit ya, teman-teman bisa lihat itu 3 kali. Tapi itu belum cukup ya. Bagi saya itu belum cukup untuk untuk memutuskan masuk atau tidak. Saya lihat di sini IHSG juga masih merah ya teman-teman. Koreksi lagi. Ini membuat pergerakan di running trade ini tidak terlalu agresif ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Tidak seperti biasanya, pergerakannya sangat lamban ya. Hanya 1-2 saja pembelian yang terjadi yang secara beruntun itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat Doit ada lagi pembelian. Coba kita cek di sini apakah layak dibeli. Kita cek dulu. Doit ini perusahaan kapal ya teman-teman. Ternyata diam, tidak ada pergerakan, teman-teman bisa lihat ini. Ini tidak menarik untuk kita jadikan scalping ya. Kita lihat lagi, merah semua. Itu ada GZCO ya, ada 2 kali pembelian di GZCO ya. Coba GZCO 2 hari terakhir dia ada kenaikan yang cukup drastis ya. Ketika kita trading di IATA kemarin, dia juga menunjukkan volume yang bagus dan kenaikan yang lumayan tinggi ya. Coba kita lihat di sini ranking berapa GZCO nya. Di sini juga ada saham BEL ya, kemarin yang trending itu teman-teman, dengan volume 1.500.000-an. Coba kita cek di sini. Tapi kenaikannya sudah 16% teman-teman. Kenaikannya sudah 16%. Ini sangat berbahaya kalau kita masuk sekarang ya. Nah, teman bisa lihat ini juga tidak terlalu volatil ya. Jadi kenaikannya perlahan seperti yang kita lihat sekarang, tidak ada gerakan atau tidak terlalu agresif. Coba kita cek lagi di posisi frekuensi ya, supaya kita bisa melihat saham-saham yang bergerak cepat. Coba kita cek yang tadi, yaitu GZCO itu di posisi berapa. Coba kita lihat dulu ke bawah di frekuensi ya. Di volume tidak ada, kita lihat. Nah, itu dia di bawah teman-teman, dengan 936.000 lot ya. Volumenya cukup bagus, kenaikannya juga baru 2,7%. Sementara yang lain ada itu HOPE dengan HOPE 5% ya, 5%. Coba kita cek ZCO nya. Sekarang di harga 186. Nah teman-teman, ini adalah grafiknya. Coba kita lihat dulu bagaimana bid offernya ya teman-teman. Nah, ini dia. Di sini kita lihat dia tidak terlalu volatil juga ya. Tidak terlalu volatil. Ini akan lambat ya, pergerakannya akan lambat, tidak seperti biasanya teman-teman. Tapi kita perhatikan dulu 186 ini, kita tidak punya banyak pilihan ya sahamnya, maksudnya karena lagi merah tadi ya IHSG-nya. Jadi kita cari saja yang agak lumayan bagus ya teman-teman, yang agak lumayan bagus. Jadi teman-teman bisa perhatikan itu di posisi bid itu sudah rapi ya, artinya bandarnya memang sudah ada, ini sudah masuk ya. Mungkin masih untuk akumulasi karena saya lihat tadi di chart itu masih di posisi support ya. Kalau di garis trend itu masih di posisi support, dia belum terlalu naik jauh. Coba kita perhatikan itu ada pembelian di 186, teman-teman bisa lihat ya. Tapi masih di pagar di 147. Saya coba tadi di sini antri di 186. Karena masih tipis, slotnya masih tipis, jadi kita tidak usah buru-buru untuk HK di 187 itu ya teman-teman. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kemungkinan ini ada distribusi atau ada akumulasi ya, karena harganya juga tidak turun juga, tidak naik. Jadi kalau seandainya ada pembelian di 186, kemudian dia tidak naik, dia masih di posisi itu,
kemudian ada yang jemur lagi, dimakan lagi ya, ada yang jemur dimakan lagi, itu biasanya dia lagi akumulasi barang ya teman-teman. Tapi saya tidak berharap banyak di saham seperti ini, di pergerakan seperti ini, karena dia volatil, tidak volatil, maka untuk scalping ini memang tidak bagus ya, tidak menarik. Jadi rencananya kalau dia tidak bergerak hari ini ya, saya tidak jual ini saham ya teman-teman. Saya tidak akan jual karena kemungkinan hari Senin ya, atau hari Selasa ya, Senin libur ya, mungkin kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan berdasarkan atau dengan patokan chart tadi teman-teman ya. Jadi kondisi chart yang seperti itu biasanya menarik para retail untuk masuk. Nah, coba kita lihat lagi ya chartnya. Tapi kenapa si bandar ini belum menaikkan harga ya? Sebentar dulu, nanti saya lanjutkan. Kita lihat dulu chartnya ini. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Ini sangat menarik ya, trennya naik. Coba saya ambil di sini garisnya biar lebih jelas teman-teman. Kalau retail melihat chart seperti ini, kemungkinan dia akan masuk teman-teman ya. Mungkin akan masuk di posisi support atau di garis-garis tren ini ya, di titik-titik di mana area support bagi yang menggunakan technical analisis itu akan melihat seperti ini ya, akan melihat dan masuk di posisi seperti ini teman-teman, di titik-titik ini ya. Nah, kenapa tidak dinaikkan langsung? Ya, saya lanjutkan yang tadi ya. Ini asumsi saya dan analisa saya ya, asumsi. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini terlalu banyak jemuran teman-teman, terlalu banyak jemuran di sini. Jadi bandar itu malas untuk menaikkan harga. Begitu harga naik, para retail pasti langsung jualan ya. Kemudian yang kedua itu kemungkinan ini punya bandar sendiri teman-teman. Dia sengaja tidak naikkan dulu ya, karena mungkin belum cukup juga barangnya. Jadi dia tidak naikkan karena apa? Yang mau beli itu belum ada teman-teman ya. Retail belum ada yang masuk karena masih takut untuk masuk, dikarenakan IHSG itu lagi merah ya. Apalagi setelah dihajar 2 hari kemarin berturut-turut ya, yang dalam sekali, ditambah lagi besok mau liburan, mau libur panjang itu ya. Jadi retail kemungkinan retail tidak masuk di hari perdagangan hari ini. Nah, seperti itu kira-kira analisa saya teman-teman. Terlepas dari benar apa salah, tapi yang penting kita sudah mencoba untuk berasumsi, oke. Dan ini adalah posisi terakhir saya tadi ya. Saya juga sempat masuk di bumi tadi teman-teman, dengan analisanya tetap sama, yaitu pembelian yang ada di bumi, kemudian volumenya dan bid offernya ya. Dan di GZO saya masih di minus 1%. Oke, demikian saja. Selamat liburan.